Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marjali Tugubitan dan pada kesempatan ini saya menceritakan kembali novel yang pernah saya baca yang berjudul Gadis Kretek. Nah, pertama-tama saya menceritakan tentang perusahaan Jagat Raya yang dimana dipimpin oleh Suraya atau anak-anaknya ini sebut dengan Romo, dan beliau ini mempunyai istri yang bernama Purwanti, dan juga Suraya ini dan Purwanti ini memiliki anak yang pertama uh, bernama Tegas, yang kedua Karim, dan yang bungsu itu bernama Lebas. Nah, di novel ini juga menceritakan masa lalu Tegar. Nah, masa lalu Tegar ini dia dimana diajak membuat saus dan melinting kretek. Dia sering diajak dengan bapaknya untuk membuat saus, melinting kretek, karena mereka ada perusahaan untuk membuat rokok gitu. Nah, dimana dimana juga Tegar ini cemburu dengan adiknya Karim dan Lebas, karena Karim dan Lebas ini mereka tidak mempunyai kerja seperti Tegar yang sering diajak dengan bapaknya untuk membuat saus atau melinting kretek gitu. Nah, dan tapi Karim dan Lebas ini juga iri dengan kakaknya Tegar, karena mereka berdua tidak diajak dengan bapaknya untuk keluar atau di mana. Mereka berdua ini iri juga dengan kakaknya. Nah, di sisi lain, uh, novel ini juga menceritakan um, perkuliahan Lebas. Nah, perkuliahan Lebas ini sering ganti jurusan, sering berpindah-pindah. Nah, jam Lebas ini sempat pindah jurusan ke musik. Pada waktu itu kakaknya dengar dan kakaknya melaporkan ke ibunya, dan ibunya ini melaporkan ke Suraya atau disebut dengan Romo. Nah, Romo sempat bilang ke Lebas, kalau kamu sering pindah-pindah jurusan, dia sudah tidak mensupport perkuliahan Lebas. Nah, dan juga Lebas ini dia sudah di jurusan musik. Nah, Lebas ada di jurusan musik, dia disitulah Lebas uh, ketemu dengan Dennis. Nah, di mana beberapa hari uh, Lebas ini jatuh cinta dengan Dennis. Nah, Lebas sudah tidak masuk ke perkuliahannya. Lebas sudah bolos. Dia cuman ikut bersama dengan Dennis, cuman cari perhatian. Nah, Dennis ini kaget juga karena dia, kenapa ini si Lebas sering ikut dengan saya. Tetapi Dennis sudah bilang dengan Lebas, karena dia sudah ada pacar. Tapi Lebas ini sudah sakit hati, dia sudah tidak um, bertemu dengan Dennis lagi. Nah, kemudian mi- kemudian berapa hari um, Suraya ini mimpi dengan jengnya. Nah, Suraya mimpi dengan jengnya, dan di situ ada Tegar. Nah, uh, di situ ada di situ ada Lebas, dan Romo ini pernah sempat bilang harus dicari bernama jengnya.
Singkat ceritanya, mereka mencari Jengnya ke kota. Nah, selanjutnya, di sisi lain novel ini juga menceritakan tentang Idrus dan Rumaisa. Nah, kalau teman-teman tidak tahu siapa itu Idrus dan Rumaisa, Idrus dan Rumaisa ini um, bapak bapaknya Dasia, bapak Nadasya atau sebut dengan Jengnya, bapak dan ibunya Jengnya. Nah, ini di sisi lain ini menceritakan tentang Idrus dan Rumaisya. Nah, Idrus ini bekerja dengan bapak, ya, ya, Idrus ini bukan bekerja. Idrus ini lah, edit lang niya. Nah, Idrus ini bekerja dengan Pak Trisno, dan juga Idrus tidak ada keluarga atau tidak ada bapak dan ibu. Idrus dia bekerja keras untuk mendapatkan makanannya sendiri. Nah, Idrus disitulah Idrus ketemu dengan Rumaisa. Nah, Rumaisa ini gadis yang cantik, dan Idrus ini apa ya? Nah, Idrus jatuh cinta dengan Rumaisa. Nah, mm, tetapi Idrus, singkat singkat ceritanya, Idrus melamar dengan Rumaisa. Tetapi Idrus bersama dengan Pak Trisno. Kemudian Bapak Rumaisa ini keluar dan ada syarat untuk bisa uh, bisa melamar. Nah, syarat yang pertama yaitu harus bisa menulis. Iya, bapaknya Rumaisa ini mengeluarkan ballpoint dan kertas dan harus menulis namanya namanya Rumaisa. Nah, singkat ceritanya, Idrus ini sudah jadian dengan Rumaisa, dan di sisi lain mereka membuat anak, membuat anak, dan beberapa tahun Idrus diculik dengan orang Jepang, dan dibawa ke Surabaya. Nah, kemudian Romaisa ini sering nangis, setiap malam nangis karena suaminya tidak ada. Tetapi Idrus ada di Surabaya. Di sanalah Idrus banyak pengalaman. Nah, sementara Romaisa ini yang pengusahanya Idrus, Romaisa yang pegang, dan Romaisa melanjutkan pengusahanya Idrus. Nah, singkat ceritanya, beberapa tahun, 2 tahun kemudian, uh, Idrus kembali lagi ke kota M atau ke Jakarta. Nah, disitulah mereka berdua, Idrus dan Rumaisa, sudah ketemu lagi, dan Rumaisa bahagia sekali. Nah, selanjutnya novel yang paling terakhir yaitu menceritakan tentang Jengnya dan Romo. Nah, paling terakhir Jengnya dan Romo ini meninggal. Yang pertama meninggal yaitu Jengnya, kemudian beberapa tahun yaitu Romo. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.